Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Agita Birlian Oktantia. Pada video pembahasan sebelumnya, kita telah mengulas teori rekognisi dari akselhonet. Nah, pada video kali ini kita akan memaparkan bentuk nyata dari teori akselhonet ini. Nah, akselhonet ini mempunyai 3 teori rekognisi, yakni yang pertama mengenai cinta dan kepercayaan diri. Nah, yang kedua ada hak dan rasa hormat, dan yang ketiga adalah solidaritas dan harga diri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kedua teori dari akselhonet, yakni yang pertama dan yang kedua. Nah, lalu apakah kiranya ada keterkaitan antara kedua teori kali ini? Nah, kita akan berbincang santai dengan salah satu guru cantik di sebuah yayasan. Nah, beliau mengajar pada jenjang SMP dan SMA. Nah, jadi kita kali ini akan membahas gimana sih sebenarnya agar kita dihormati sama murid. Nah, apakah kira-kira teori akselhonet ini ada korelasinya antara cinta dan rasa hormat ini? Yuk langsung kita berkenalan dan berbincang dengan guru yang satu ini. Check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada kesempatan pagi hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan ibu guru cantik di depan saya. Selamat pagi Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalin namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, dan di sini mengajar apa? Nama saya Cindy Wulandari. Di sini saya mengajar literasi. Rumah saya Sumber Gedong, 5 menit dari sekolah. Iya, deket banget berarti ya Bu. Sangat dekat. Jadi di sini kedatangan saya itu untuk berbincang, ngobrol-ngobrol santai tentang gimana sih rasa hormatnya siswa kepada gurunya, terutama guru perempuan gitu. Oke, tentang literasi. Nah, literasi itu pelajaran semacam apa dan bisa dijelaskan kayak gimana pelajarannya? Oke, di sini saya mengajar di kelas 10. Ini anak-anak saya ajar tentang bagaimana cara berbicara yang baik ketika berada di depan umum, terus kemudian membuat cerita, cerpen gitu, terus membaca-baca buku, seperti itu sih. Oh, berarti ada kaitannya dengan bahasa Indonesia ya? Iya, masih ada. Terus untuk kesulitan mengajar literasi sendiri ini kayak apa? Kan kalau kita tahu matematika itu biasanya kesulitan tentang anak-anaknya itu agak sedikit loading gitu untuk mengerti cara-caranya. Nah, kalau literasi ini sendiri kesulitannya gimana? Oh ya, kesulitannya itu ketika anak tidak suka membaca, seperti itu. Jadi ketika kita menumbuhkan rasa anak agar suka membaca itu sulit. Anak itu lebih suka membaca di handphone daripada di buku ya. Iya. Terus kemudian ketika berbicara di depan juga masih banyak yang gugup. Nah, cara kita untuk melatih percaya diri seorang anak itu sangat susah. Berarti letak kesulitannya di situ ya. Untuk waktu mengajarnya sendiri itu per hari berapa jam atau hitungannya per minggu berapa jam? Kebetulan saya mengajar di kelas 10 ini 1 minggu 1 kali dan 2 jam pelajaran. Untuk mengajarnya sendiri itu di MA sendiri atau ada mengajar di lain? Oh gitu. Saya mengajar di MA ini literasi, kemudian di MTS-nya bahasa Indonesia. Oh, gitu. Berarti masih ada kaitannya gitu ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu dulu linearnya kuliah di jurusan apa, di mana? Dulu bahasa Indonesia di STKIP PGRI Trenggalek. Oh, wah, nyambung. Terus bisa dijelaskan kayak kesulitannya di pelajaran di daring ini kan kita tahu sekarang itu kan masa pandemi itu banyak pelajaran yang di daring. Apakah di pondok ini itu daring atau gimana? Kebetulan kalau anak-anak di MTS sama di Aliyah ini semuanya mondok ya. Jadi anak-anak bermukim di pondok, pembelajarannya tatap muka. Tapi selama pandemi tahun lalu itu ada kita menerapkan pembelajaran daring. Kemudian kesulitannya ketika daring itu yang pertama susah sinyal, kemudian kadang anak-anak alasannya, Bu saya nggak paketan, Bu buku saya ada di pondok. Terus kalau tidak seperti itu anak-anak lupa mengirimkan tugas. Di masa pandemi ini sama offline sebelum pandemi ini kira-kira gimana? Kalau menurut saya pribadi lebih efektif ketika anak-anak pembelajaran tatap muka di sekolah daripada di rumah, karena beberapa faktor.
anak-anak kadang tidak paketan, HP-nya juga tidak memadai, kemudian dia punya paketan tapi sinyalnya yang susah karena siswa-siswi kami ini rumahnya ada yang daerah terpencil, ada juga yang berarti ini sangat terkenal ya Bu ya sekolahnya. Iya. Jadi sampai jauh-jauh. Ada yang dari luar kota? Ada yang dari luar Jawa juga ada, terus ada di area Trenggalek juga, namun mungkin agak sedikit kabupaten pinggiran. Oh gitu. Jadi berarti ini untuk masa pandemi ini itu anak-anak tetap di pondok atau gimana? Iya, kebetulan ini kan sekolahnya di area pondok, jadi anak-anak itu bermukim di pondok, pembelajarannya juga sudah tatap muka. Gitu. Terus untuk teknik mengajarnya nih, kalau untuk teknik mengajarnya pas tatap muka itu seperti apa? Kalau untuk pembelajaran literasi kan tidak ada bukunya ya, jadi saya cari literatur sendiri, saya membuat materi sendiri buat anak-anak, nanti saya catat di papan tulis, kemudian anak-anak setelah menulis nanti saya berikan tugas. Itu kalau untuk literasi. Kalau yang bahasa Indonesia kan ada LKS-nya, jadi nanti materinya dari LKS, dari buku cetak, bisa juga nanti saya carikan dari internet. Kan ini anak-anak di pondok tidak memegang HP ya, jadi gurunya yang harus mencari materi-materi tambahan dari internet, kemudian nanti anak-anak mengerjakan tugas di LKS ataupun nanti saya cari tambahan materi dan tugas dari internet. Gitu. Jadi untuk literasi ini memang belum ada pedomannya. Apakah ini mata pelajaran baru atau gimana? Iya, masih baru dan tahun ini. Gitu. Soalnya saya juga baru pertama itu sih. Ini jadi ada di kampus-kampus, tapi kalau mungkin di MA mungkin ini yang baru saya dengar. Tapi kalau literasi itu lebih ke membuat sebuah karya seperti cerpen atau anak-anak praktek berpidato seperti itu, atau membuat pidato juga. Berarti lebih show off gitu muridnya gitu. Berarti di situ kesulitannya ya daripada bahasa Indonesia. Betul. Gimana caranya biar anak itu lebih aktif? Iya, biasanya kan anak-anak itu ya di kelas itu aktif, banyak ngomong, tapi ketika di depan rasa percaya diri itu masih kurang. Dan kemudian ada lagi yang bilang, sebenarnya saya itu sudah bisa sih Bu ngomong, saya ada persiapan ketika saya duduk di bangku, tapi kenapa ketika saya berada di depan semuanya lupa. Lah itu kan yang perlu ditingkatkan lagi untuk rasa percaya diri kepada anak. Terus untuk pemberian tugasnya ini seperti apa? Biasanya kan kadang ada yang kayak setiap minggu diberikan tugasnya itu merangkum, atau ini pemberian tugasnya gimana? Kalau untuk pemberian tugasnya kadang 2 minggu sekali ya. Untuk minggu ini anak-anak saya berikan materi, terus saya latih dulu untuk berpidato di depan, atau ya setidaknya berbicara di depan umum lah, di depan kelas. Nah, kemudian untuk minggu berikutnya penugasan gitu. Kalau anak disuruh menulis terus juga bosan, kalau praktek monoton teori cara-caranya juga itu susah. Jadi bagi seperti itu waktunya. Nah, terus kalau misalnya ada kan setiap anak itu kan beda. Jadi kayak ada yang mungkin giat banget kerjakan. Nah, itu untuk kendala anak yang nggak ngerjakan tugas kayak gitu, tindakannya seperti apa? Melalui pendekatan. Pendekatannya dengan seperti ini. Kita tanya, kamu masalahnya kenapa kok tidak mengerjakan tugas? Atau masalahnya saya belum paham, atau masalah yang lain saya kurang literatur, seperti itu. Kita cari dulu permasalahannya, kemudian nanti kita bantu bagaimana anak itu biar mau mengerjakan, atau sekiranya kalau dia mengalami ketinggalan dari teman-temannya mengejar ketinggalannya itu. Untuk punishment sendiri pernah dikasihkan ke siswa semacam kayak hukuman kayak gak selalu fisik sih, apapun yang berkaitan dengan hukuman gitu? Pernah sih, hukumannya tugas. Kalau berarti misalnya tugas lagi. Misalnya minggu ini saya memberikan tugas, anak tidak mengerjakan, saya tambah lagi di minggu depan. Gitu. Bukan itu siswanya itu akan semakin kapok nggak mengerjakan lagi atau gimana? Iya kan, kalau minggu ini tidak mengerjakan tugas berarti tugas kamu menumpuk. Iya, otomatis tugasnya menumpuk. Seperti itu, biar dia juga punya tanggung jawab ketika tugas hari ini dan harus diselesaikan minggu ini, ya harus diselesaikan juga. Kalau tidak, nanti konsekuensinya ketika berada di minggu depan berarti tugasnya nambah, entah itu tugas teori atau tugas praktek. Oh, berarti tugasnya ada 2 itu ya tadi.
Kalau di literasi sendiri itu lebih banyak ke praktek apa ke teorinya? Lebih banyak ke praktek sih, karena kalau teori itu teori insya Allah anak paham ya bagaimana tata cara berbicara yang baik atau penulisan yang baik, tapi ketika praktek itu tadi kendalanya anak-anak masih banyak yang grogi, belum percaya diri, kemudian masih malu, kadang berbicara di depan juga masih belepotan. Berarti berkaitan dengan mental gitu ya. Terus terkait dengan punishment itu tadi, itu kan mungkin sebagian anak ada yang kan kita nggak tahu ya anak itu mikirnya gimana. Ada yang ngira kayak oh ini biar aku biar lebih giat lagi ngerjakan. Ada yang ngira kayak oh gini ya ternyata gurunya galak gitu. Nah itu caranya agar siswa itu tetap hormat kepada guru, terutama guru perempuan itu gimana? Oke. Kembali lagi ya, kalau misalnya biasanya laki-laki yang susah mengumpulkan bener. Jadinya tetap saya dekati dulu, kenapa, alasannya apa, kok di sekolah cuma tidur, ngantuk, atau permasalahan di sekolah, atau dia punya permasalahan di luar sekolah. Jadi ketika saya sudah tahu permasalahannya apa, saya bantu anak tersebut. Pernah nggak ada kayak semacam apa ya desas-desus kayak saya kayak Bu Cindy sendiri mendengarkan bahwa murid-muridnya ngomongin Bu Cindy di belakang terkait punishment yang mungkin menurut mereka terlalu berat atau belum ada sejauh ini? Ya mesti ada itu, tapi kembali lagi seperti ini, saya bersikap seperti itu kepada siswa juga untuk kebaikan dia gitu. Kalau misalnya saya tidak perhatian, saya tidak sayang kepada mereka, mungkin saya biarkan ketika dia tidak mengerjakan tugas, ketika nilainya kosong semua, di kelas cuma tidur atau rame sendiri, kemungkinan tidak saya tegur, karena ini untuk masa depan dia juga, untuk kebaikan dia juga. Jadi bagaimana baiknya tetap saya ingatkan ya. Terus untuk kenakalan siswa yang paling selama ini di kelas Bu Cindy itu seperti apa? Kayak mungkin ketika pelajaran dia membolos, atau mungkin yang paling parah itu seperti apa? Oh ya ada sih itu, kalau waktu pelajaran saya tidak masuk atau bolos, kemudian saya tanya, ternyata dia punya masalah di luar sekolah, atau itu Bu saya di rumah itu bantu orang tua, terus saya malamnya nggak bisa tidur, atau mungkin di kelas juga ada problem dengan temannya. Oh itu yang menyebabkan siswanya nggak masuk kelas gitu? Iya ada, atau kadang juga ada siswa yang males gitu. Nah itu biasanya ngatasinya itu Bu Cindy sendiri apa ke BK atau gimana? Kalau itu ranahnya ke BK ya, biasanya saya membuat laporan siapa yang tidak ada pada jam saya, kemudian saya laporkan ke BK, nanti biasanya BK atau dari Bapak Kepala Sekolah yang menangani. Terus Bu Cindy sendiri pernah ngajar di sekolah lain atau enggak? Iya di SMK. Di SMK. Nah itu perbedaannya. Nah ini kan yang kita tahu kan ini yayasan, pondok. Nah apakah ada perbedaannya antara mengajar di SMK sama ngajar di sini? Tentu saja ada. Perbedaannya kalau di SMK itu kan cenderung ke praktek ya, jadi anak-anak itu ketika diajak ke teori itu sedikit susah. Terus kemudian kalau di SMK itu mungkin anaknya lebih aktif mengenal dunia internet atau media sosial kan, karena dia bawa HP. Kalau di pondok mereka bebas gitu ya Kak? Iya, kalau di SMK itu kan bebas. Kalau di sini untuk materi dari internet atau soal-soal dari internet kan gurunya yang harus aktif, karena apa, anak-anak di pondok itu tidak membawa HP dan mungkin dia lebih ke buku daripada ke internet. Ya. Dan kadang pun kalau lewat dari buku itu mereka juga kurang suka untuk membaca. Jadi itu kayak tantangan tersendiri bagi gurunya. Nah, yang terakhir ini terkait zonasi. Nah, untuk program pemerintah zonasi ini kan mungkin dampaknya itu luar biasa ya di sekolah negeri. Nah, untuk sekolah seperti yayasan atau swasta ini seperti apa? Tetap terkena dampaknya. Ketika anak-anak tidak bisa masuk di sekolah negeri, orang tua memilih anak masuk di lingkungan pondok atau dipondokkan lah istilahnya. Karena apa, kalau di negeri itu kan pembelajarannya secara daring ya, dan banyak orang tua yang mengeluhkan ketika anaknya pembelajaran daring.
Kemudian alternatif lainnya orang tua itu memilih anaknya dipondokkan karena di pondok ini pembelajarannya secara tatap muka dan lebih efektif. Dan orang tua itu lebih yakin kalau, dan mereka kan nggak terkena kayak repot ngurusi anaknya yang kayak gini. Betul. Banyak orang tua juga kan, kita nggak memungkiri, banyak orang tua juga kayak nggak mengerti pelajaran seperti ini tuh kayak apa. Dan anak disuruh les juga nggak mau, jadinya banyak yang ketinggalan pelajaran. Oh gitu. Oh jadi seperti itu ya. Terima kasih waktunya untuk pagi hari ini. Maaf untuk menyita waktunya. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita berbincang dengan guru, kita akan cross check gimana sih sebenarnya teknik pengajaran yang apakah yang dipaparkan oleh sang guru ini sudah sesuai dengan lapangannya. Mari kita tanya ke muridnya langsung. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya, di sini aku namanya Agita Pirlian Oktantia dari semester 4 Universitas Negeri Surabaya. Nah ini sampean perkenalan dulu yuk, namanya siapa, kelasnya kelas berapa, rumahnya di mana? Dari sampean dulu. Nama saya Vita Lul Mbaknin, asal dari Sukorejo, Industri Trenggalek. Sampean? Nama saya Vida Budi Astuti, asal Bule Trenggalek. Ini kelas berapa sampean? Kelas 10. Oh iya, di sini kan diajar Bu Cindy ya, untuk mata kuliah apa kalau boleh tahu? Literasi. Oh, nah Bu Cindy ini kalau ngajarnya gimana sih? Misalnya ketepatan waktunya gimana? Terus kalau ngajar itu lebih banyak ke tugasnya atau lebih banyak ke neranginnya? Sampai gimana? Banyak tugasnya. Oh banyak tugasnya. Jadi neranginnya berarti misalnya pelajarannya Bu Cindy itu berapa jam? 2 jam. 2 jam. Nah 2 jam itu neranginnya berapa menit? Ada 1 jam? Enggak kan, Bu Cindy malah selalu jarang masuk. Oh malah jarang masuk. Itu kalau jarang masuk itu kira-kira kenapa? Sibuk di PLK. Oh gitu. Nah ini Bu Cindy itu ngajar selain literasi ngajar apa? Bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Tapi kalau di MA sendiri itu ngajarnya literasi aja. Ya, Oh literasi aja. Nah terus kalau misalnya ini ada teman-teman kalian yang nggak ngerjain tugas, nah itu Bu Cindy gimana? Kayak ngasih hukuman apa atau malah ngasih nambah tugasnya? Gimana? Biasanya ditambah tugas, kalau nggak gitu Dikasih waktu Konsekuensi. Nah konsekuensinya gimana? Dikasih waktu segini, kalau enggak ya tambahin beri lagi. kelonggaran, nanti kalau mau ujian semua dikumpulkan. Oh gitu. Jadi tugasnya itu kayak misalnya hari ini nggak ngerjain tugas, terus dikasih kelonggaran itu ngerjain tugas ini dalam beberapa hari gitu toh. Oh kalau untuk ditambah tugasnya itu ditambah nggak? Misalnya kalau kalian nggak ngerjakan untuk minggu ini, nah itu nanti kalian disuruh ngerjain lagi, tugasnya ditambahin gitu, iya benar? Iya. Oh iya. Terus kalau misalnya ada teman kalian yang udah dikasih kelonggaran terus tugas ditambahin, itu ada nggak yang nggak ngerjakan lagi? Ada. Biasanya cowok apa cewek? Ini kan Mbak, Satu kelas. Oh satu kelas cewek semua ya? Oh jadi berarti cewek itu juga ada ya kayak gitu ya? Apa jangan-jangan salah satu di antara kalian ini? Enggak ya. Berarti tetap ada ya kayak gitu ya. Nah terus misalnya kalau kayak gitu Bu Cindy itu biasanya marahnya itu kayak apa? Pernah sampai kalian dikeluarkan ke kelas atau gimana? Enggak. Ya marahnya biasa. Kayak disuruh ngerjain lagi gitu. Tapi Bu Cindy itu jarang marah. Oh, Bu Cindy jarang marah. Berarti Bu Cindy sabar ya. Kalau dibandingkan guru yang lain, misalnya matematika, itu lebih sabar Bu Cindy apa lebih sabar guru yang lain? Iya, sabar Bu Cindy. Oh, gitu. Jadi banyak yang ada nggak? Ini kita ngomongin secara bebas ya. Bisa ada nggak ke teman-teman kalian misalnya, oh Bu Cindy itu ngerasani di belakang. Bu Cindy itu misalnya ngasih pelajaran nggak tugas tidak dikerjakan gini-gini, ada nggak kayak gitu? Pernah teman kalian sendiri. Terus pernah nggak Bu Cindy denger
Mungkin Belum. tapi Bu Cindy-nya itu cuma diam. Oh, nggak gimana? diungkapin. Oh, tapi pernah ya kayak gitu ya? Oke, oke. Nah, terus misalnya berarti sejauh ini masih tatap muka ya sama Bu Cindy? Terus kalau misalnya Bu Cindy kayak kita di PLK banyak banyak kegiatan, mungkin ada kegiatan lain. Nah, itu Bu Cindy ngasih tugas lagi atau mungkin ya udah ini jam kos gitu? Dikasih materi. Dikasih materi. Itu yang ngasih materi guru lain? Lewat guru Lewat piket guru piket. Oh, guru PK-nya itu nerangin apa ngasih tugas? Cuma ngasih menyampaikan tugas. tugasnya. Oh, menyampaikan tugas dari Bu Cindy. Oke, oke. Oke, mungkin cukup. Terima kasih ya waktunya. Nah, oke, baik. Jadi di video sebelumnya kita telah berbincang banyak dengan guru dan murid, walaupun tidak semuanya kita masukkan ke video karena mengingat durasi juga. Nah, di belakang kita berbicara banyak mengenai gimana sih caranya menunjukkan rasa hormat siswa kepada guru. Nah, ternyata pada video sebelumnya Bu Cindy juga menjabarkan bahwa penumbuhan rasa hormat siswa itu dapat ditumbuhkan melalui kasih sayang. Nah, kasih sayang ini biasanya guru melimpahkannya melalui teknik pengajaran. Nah, di sini teknik pengajaran ternyata mempengaruhi rasa hormat pada guru. Rasa kasih sayang guru di sini tercermin dari ketulusan mengajar, seperti mengajar melalui hati, bukan emosi. Jadi dengan hati ya, bukan emosi. Mungkin salah satunya seperti yang dikatakan sebelumnya itu dengan tidak sering memberikan punishment yang terlalu berat dan menyiksa fisik. Jadi kita memberikan punishment yang memang benar-benar mendidik gitu. Nah, hal ini kemudian menjadikan siswa mempunyai rasa hormat terhadap guru tersebut. So, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.